tentang bagaimana menyusun cash flow. Nah, yang ketiga, tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu untuk dua metode yang di awal ini. Setelah Anda lihat materinya gitu, kalau ada yang nggak ngerti nanti ditanyakan aja. Kalau saya yang nggak ngerti, berarti sama-sama cari jawaban. Kalau nggak ada lanjut ya. Nah, yang ketiga itu teori penilaian investasi dengan menggunakan formula net present value, nilai bersih saat ini. Ya, nah, dalam metode ini Anda harus menguasai dua hal. Pertama, Anda harus mampu menghitung cash flow. Ya, pada metode ini cash flow menggunakan metode laba tunai. Nah, apa laba tunai? Anda harus buka lagi materi yang lalu yang tentang cash flow. Ya, kalau Anda lupa ya nanti pada saat ujian baca-baca lagi lah. Nah, Anda harus bisa menghitung cash flow yang dihasilkan apabila soal tidak memberikan jumlah cash flow-nya. Nah, kalau ini kan saya udah di soal nih, di latihan soalnya udah ada tuh penerimaan gitu ya. Nah, kalau itu nggak ada, Anda cari sendiri dari soal nanti. Nah, metode ini menghitung selisih lebih antara present value dari cash flow dengan investasi yang dikeluarkan. Apabila total nilai present value-nya lebih besar daripada investasi, maka investasi ini layak untuk dijalankan. Oke, kita lihat contohnya. Contoh nomor 3 itu net present value, ya, suatu proyek dan seterusnya membutuhkan investasi 600 juta. Usia proyek 4 tahun. Penerimaan bersih dari proyek berturut-turut. Nah, ini penerimaan bersih ini berarti cash flow nih. Kalau dia metodenya laba tunai, maka penerimaan bersih merupakan EAT ditambah depresiasi. Ya. Oke. Nah, berturut-turut didapat penerimaan bersihnya 150, 250, 300, dan 400. Ya, ini selama 4 tahun nih. Ya. Kemudian, karena pada metode ini kita memperhatikan nilai waktu uang, maka setiap penerimaan itu harus dikalikan dengan diskon faktor. Nah, diskon faktor ini itu Anda belajar di nilai waktu uang yang 1/1 kali R pangkat N gitu. Ya. Nah, untuk memudahkan Anda bisa lihat di tabel. Ya, ini penerimaan pada tahun pertama 150 juta. Nah, nilai 150 juta pada akhir tahun itu hanya 0,826 poin. Ya, jadi semakin lama waktunya maka semakin turun nilainya. Nah, angka 0,826 ini bisa dilihat di tabel, ya. Coba nih saya tunjukkan tabel model tabelnya seperti ini nih. Nah, nilai tabelnya seperti ini. Jadi nanti ini akan kelihatan nih di sebelah kiri itu N itu tahun ya, bukan nomor urut.
tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, di atas itu suku bunga. Jadi kalau suku bunga 2%, maka di akhir tahun pertama, nilai uang itu akan menjadi 0,980. Misalnya nilai uangnya 10 juta, maka dikalikan 0,980. Ya. Tapi kalau Anda tidak menggunakan tabel ini, Anda harus menghitung. Ya, berarti 10 juta dikali 1 per 1 plus gitu ya, kayak begitu. Ada yang masuk. Ya, jadi saya sarankan nanti Anda bisa fotokopi di buku manajemen keuangan atau di-download dari Google aja. Tabel, dua tabelnya. Pertama, present value. Yang kedua, present value anuitas. Ya, itu kalau penerimaannya, nah ini, for annuity. Ini kalau penerimaan cash flow-nya sama. Gitu ya, ini contohnya aja nih. Sampai tahun ke-40, suku bunga ini sampai ke 20. Tapi kalau ada terus sampai 21 dan seterusnya gitu. Oke, itu contoh tabelnya. Kita lanjut ke materi yang tadi. Hey, Anda lihat di sini. Penerimaan tahun pertama itu 150 juta. Diskon faktornya pengali pada nilai present value atas Rp1 itu 0,826. Present value dari cash flow itu 123.900.000. Artinya nilai 150 juta yang diterima akhir tahun itu sekarang nilainya sama dengan 123.900.000. Ya, kemudian pada akhir tahun kedua kita akan menerima lagi 250 juta. Nah, pada tingkat suku bunga 21%, maka 250 juta dikalikan dengan 0,683. Jadi nilai 250 juta 2 tahun ke depan itu sama dengan 170 juta 750.000. Tahun ketiga sama, ya 300 juta itu akan nilai sekarangnya 169.200.000. Ya, yang 400 juta akan diterima 4 tahun kemudian itu nilainya setara dengan 186.800.000 pada saat ini. Sehingga jumlah penerimaan selama 4 tahun ya, itu sebesar 150 tambah 250, 400, 800, 1,1 miliar itu sama dengan 650.650.000 pada saat sekarang. Gitu ya membacanya. Jadi investasi ini menjanjikan kita dapat penerimaan 1,1 keuntungannya, tapi diterima 4 tahun yang akan datang. Nah, yang nilai 4 tahun yang akan datang itu sama dengan 650.650.000 saat ini. Dan investasi yang dikeluarkan untuk proyek ini sesuai soal itu 600 juta. Nah, melihat total penerimaan dari present value dan investasi didapat selisih positif 50.650.000. Sehingga dalam investasi ini yang kita hitung dengan metode net present value, kita dapat menjawab bahwa layak untuk dijalankan. Ini untuk metode nomor 3. Oke? Agak majemuk ini memang cara menghitungnya, tetapi metode net present value ini nanti akan berhubungan dengan metode yang satu lagi namanya IRR. Ya.
nanti di metode yang kelima. Nah, internal rate of return. Sebelum ke metode kelima, kita masuk ke metode keempat. Ini lebih mudah sebetulnya. Ya, harusnya ini yang ketiga, ini dulu lah profitability index, baru NPV. Ya, tapi kalau udah disampaikan, kalau udah mau bertanya silakan, Anda udah dapat materinya ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ya Pak. Ini pada kemana ya? Pak. 30 orang. Hadir Pak. Hadir Pak. Kita apa namanya absen ya. Siapa? Haji Wahidin, Hadir Pak. Andreas, Ada Pak. Arfan, Hadir Pak. Atik Murniati, Hadir Pak. Shirley, Hadir Pak. Devi, Devi Purnamasari. Panggilan terakhir, Devi Purnamasari. Tidak ada, nanti masuk lagi kalau ada. Fahmi, Hadir Pak. Faisal Permana, terakhir Faisal Permana. Ya, dia nggak aktif. Iim Ismawati, Ada Pak. Ika Mauludiah, Hadir Pak. Kania, Hadir Pak. Megawati Soekarno Putri. Mega, Hadir Pak. Hadir. ya suaranya gitu. Mega, Saya. Iya Pak. hadir ya. Muhammad Fikri, Oke. Muhammad Nasihin, Oke. Muhammad Ramdan, Hadir Pak. Muhammad Vicky Ramdhani, Hadir Pak. Nanda Supriyatna, Anda hadir Pak. Novianti, Hadir Pak. Nurulansari, Hadir Pak. Salma, Hadir Pak. Sarah, Hadir Pak. Sidik, Hadir Pak. Hadir Pak. Silatul Farida, Hadir Pak. Cindy, Saiful Ahmad, Hadir Pak. Teti Mariati, Hadir Pak. Wildan, Wildan Irwanto Pak. Wildan Irwanto, Hadir Pak. berarti udah satu lagi hadir ya. Hadir Pak. Yana Suryana, Hadir Pak. oke. Zumar, Hadir Pak. baik. Terima kasih yang sudah terbangun dari lelapnya. Oke, itu yang net present value ya. Jadi Anda kalau menemukan perintah menghitung atau memutuskan apakah investasi layak apa tidak dengan menggunakan metode net present value, maka langkah yang harus dilakukan adalah yang tadi. Ya, Anda harus menemukan selisih antara total present value dari penerimaan dengan investasi yang dikeluarkan. Ya. Berikutnya metode yang keempat,
kita bicara tentang profitability index. Nah ini sebenarnya metode ketiga nih, jadi metode yang lebih sederhana dari net present value. Di sini hanya menghitung berapa persen pendapatan atau laba melebihi investasi yang dikeluarkan. Hanya pada metode profitability index ini, penerimaannya itu harus dihitung nilai waktu uangnya. Nah, sehingga Anda kalau mengerjakan dengan metode ini, Anda harus menghitung dulu present value dari cash flow-nya. Jadi sama, kalau misalnya mau Anda ngerjakan profitability index, Anda harus hitung dulu net present value-nya. Ya, karena Anda harus mengetahui berapa nilai present value dari penerimaan. Baru dibandingkan dengan investasi. Ya, present value dari penerimaan itu 650 juta, 650.000, investasi 600 juta. Maka profitability index-nya adalah 1,08. Semakin menjauh dari angka 1, ya misalnya 1,99 misalnya, atau 2 sekalipun ya, itu semakin baik. Oke? Jadi gampang nih kalau bikin soal. Kalau saya petunjuk soalnya, hitung kelayakan investasi dengan menggunakan metode profitability index. Maka Anda harus menghitung dua metode kan jadinya. Karena metode PI ini harus didahului dengan menghitung NPV tadi gitu. Ya, jadi harus karena saling keterkaitan, masing-masing harus dipahami. Oke. Nah, yang terakhir ini metode IRR. Ya. Metode ini agak sedikit rumit. Ya, tetapi ini banyak dipakai gitu. Karena pada metode ini kita selain mengetahui apakah laba yang diperoleh itu melebihi harapan kita, juga kita mengetahui ada suku bunga berapa investasi ini BEP, balik pokok apa pulang pokok ya? Ya, kita bahas nih. Ya, saya ini ada yang keluar masuk, mungkin sinyal ya. Tapi saya infokan saya nggak akan lama kuliah malam ini ya, karena saya hanya ingin menyampaikan 3 materi ini saja. Nah, minggu depan saya akan kirim ke Anda latihan. Ya, jadi minggu depan nggak akan ada Google Meet karena saya minggu depan itu ada perjalanan keluar kota sampai hari Minggu. Jadi saya akan kirim ke Anda latihan untuk metode penilaian ini. Nah, soal latihan itu akan digunakan untuk UTS di pertemuan berikutnya. Ya kan awal Desember itu UTS kalau nggak salah ya. Nah, minggu depan Anda kisi-kisinya melalui latihan seperti ini, tapi sendiri di rumah. Oke, kita lihat metode IRR. Bentar ya, saya agak terganggu sama ini nih.
Baik. Ini agak diperhatikan ya, metode IR itu langkah-langkahnya Anda boleh catat dan Anda agak perhatikan. Kita lihat, suatu proyek membutuhkan investasi sebesar 500 juta dengan usia proyek 3 tahun. Penerimaan bersih dari proyek sebesar 250 juta dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 22%. Apakah proyek ini layak dilaksanakan? Anda lihat, pahami di soalnya, usia proyek 3 tahun, penerimaan bersihnya 250 juta setiap tahunnya. Artinya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu masing-masing 250 juta. Pada data seperti ini, Anda harus melihat tabelnya di tabel A2 atau tabel B. Ya, nilai Rp1, nilai present value dari Rp1 anuitas. Ya, ini catat nih samarannya. Kalau penerimaannya sama setiap tahunnya, maka Anda harus lihat diskon faktor pada tabel present value dari Rp1 annuity. Tapi kalau penerimaannya berbeda, Anda lihat diskon faktor pada tabel present value dari Rp1. Jadi ngitungnya satu-satu nih, kayak yang tadi. Ini kan berbeda. Satu-satu diskon faktor untuk tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa gitu. Tapi kalau penerimaannya sama, langsung aja 250.000 diskon faktor pada tingkat suku bunga 20% adalah 2,106. Kalau bagi saya, yang diskon faktor ini, kalau Anda salah mengambil angkanya itu langsung ketahuan. Ya, jadi nggak usah lagi dihitung kalau saya meriksa kan, wah ini salah, langsung ketahuan. Oke, nah itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah Anda mengetahui penerimaan per tahunnya, maka Anda cari diskon faktor pada tingkat suku bunga di bawah 22%. Ya. Boleh 21, boleh 20, boleh 19, pokoknya di bawah 22%. Langkah yang kedua. Makanya di sini ada kolom pada rate 20%, ini kan di bawah 22 nih, 20% tuh diskon faktornya 2,106. Anda kalikan penerimaan 250 juta dikali diskon faktor didapatlah present value 526.500 rupiah untuk tingkat suku bunga 20%. Nah, 526.500 Anda kurangi dengan investasi awal 500 juta. Sehingga diperoleh selisih antara penerimaan dan investasi sebesar 26.500. Itu disebut dengan NPV atau Net Present Value positif. Oke, paham ya? Anda fokus ke kolom-kolom yang saya bacakan, yang tidak dibacakan jangan dilihat dulu. Di pada rate 20%. Didapat selisih NPV-nya 26.500. Positif. Kemudian langkah yang ketiga, Anda harus cari NPV yang bernilai negatif. Caranya apa? Cari diskon faktor pada tingkat suku bunga yang lebih besar daripada 22%. Ya, 22% itu keuntungan yang diharapkan. Jadi kalau keuntungan yang diharapkannya 30%, maka untuk mencari nilai negatifnya, Anda harus di atas 30. Kalau 22% di sini, Anda cari di atas 22%, kita coba. Jadi ini kan trial error nih sebetulnya. Boleh nggak Pak kita cari di angka 25% untuk negatif? Boleh.
23% boleh, pokoknya di atas 22%. Tetapi Anda cari nilai negatifnya yang paling mendekati angka 0. Juga nilai positifnya dicari yang paling mendekati angka 0. Ini kan 20% nih, kalau 21% mungkin lebih kecil dari 26.500 kan. Misalnya 24.500 ya. Tapi ini udah positif, oke. Kemudian yang cari negatifnya. Kita coba di 24%, dengan penerimaan 250 juta dikali diskon faktor pada rate 24% itu 1,981, didapat present value-nya 495.250.000. Selisihkan dengan investasinya sebesar 500, ditemukan net present value negatifnya 4.750. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Ya, anak dicatat ya apa yang saya sampaikan langkah-langkah ini. Oke, kita ke langkah selanjutnya. Di sini sudah ditemukan nilai net present value positif 26.500. Nilai negatifnya 4.750. Nah, selisih net present value antara positif dan negatif itu mengurangkan antara nilai present value yang positif 526.500 dikurangi 495.250. Didapat 31.250. Angka-angka itu diambil dari tabel yang di atasnya. Kemudian selisih rate-nya juga diambil dari tabel yang di atasnya. Kita cari angka negatifnya di 24%, positifnya di 20%. Yang diharapkan. Nah, setelah didapat angka ini, baru dimasukkan ke dalam formula perhitungan IRR. Rumusnya, IRR sama dengan rate rendah. Rate rendah itu yang Anda menghitung mendapatkan angka positif, itu disebutnya rate rendah, ditambah net present value pada rate rendah, dibagi total present value pada rate rendah dikurangi total present value pada rate tinggi dikali rate tinggi dikurangi rate rendah. Ini formulanya ya. Perlu dihafal enggak? Nggak usah. Nanti lihat di buku aja. Oke. Masukkan angka-angkanya. Didapat angka 23,36%. Ya. Anda lihat. Keuntungan yang diharapkan adalah 22%. Tetapi investasi ini BEP itu pada 23,36%. Artinya investasinya tidak memenuhi syarat untuk dijalankan. Oke? Halo? Ya, Pak. Ya. Nah, saya sampai di sini menerangkan menjelaskan tentang 5 metode ini. Ya. 5 metode ini nanti akan menjadi bahan Anda untuk UTS. Ya, untuk bahan Anda untuk UTS. Minggu depan saya akan berikan soal-soal UTS-nya ke Anda melalui link ya. Link didapat setelah Anda ngisi absen. Jadi Anda akan dapat satu link minggu depan itu. Link presensi. Nanti Anda isi. Setelah Anda isi baru Anda akan dapat link soal latihannya. Ya. Anda kerjakan sendiri tapi di rumah gitu ya. Nah, di antara soal itu nanti akan menjadi soal UTS di minggu berikutnya. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak.
Baik, Pak. ya, karena saya tidak akan berlama-lama, kalau nggak ada pertanyaan, saya minta Anda untuk hidupkan video, saya akan foto. Tolong videonya dihidupkan. Nah, waduh, Jumar berbangun tidur, belum sisiran. Dan Wildan tuh Wildan Irwanto sarua bangun tidur, Wildan bangun tidur, Wildan Ramadhani bangun tidur, Jumar komo, aduh, Can Marani apa ya? Ini yang Dinyaikan Pak. tanya yang lagi Pulang kerja, Pak. siap-siap hangout hanya Salma aja nih. Nggak bangun tidur, Pak. Cuma ginian Hah? aja. Hujan Bapak. Diperhatikan pada taruh KB nih. Tuh lihat Pak Aji Wahidin, dia keren, dia pakai kemeja. Ji, kemarin angkat kamera Ji. Masih nyai Pak, aduh Pak, namanya Uwi. Oh, panas sekali atau dari aja. Saya foto dulu ya. Siapa? Bentar ya. Pak. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan dengan soal latihan ya. Ada pertanyaan silakan di grup, kalau slow respon ditunggu aja. Ada pertanyaan lain? Sampai lama. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Waktu pengerjaannya Pak gimana? Lama? Seminggu. Seminggu siap. Siapa? Seminggu, cukup lah. Siap, Pak. Udah Siap. kamu 2 minggu katanya Pak. Iya, cukup. 1 minggu, karena minggu depannya kan dapat soal UAS. UTS ya. UTS-nya juga seminggu. Mantul. Seminggu juga, Pak. Kamu sampai 2 poe malah angges. Ya Pak. Seminggu aja nggak apa-apa. Ya boleh. Cuman kalau bagi saya itu Anda lebih baik Ya, Pak. berlatih sendiri, tapi kudu dipaksa sendiri oke ya. Berlatih. Benar, Pak. Jadi bukan kecepatan, bukan juga ketepatan gitu. Salah isinya tidak naon. Saya isinya salah nggak apa-apa, tapi langkahnya harus benar. Paham ya? Kalau salah isi mungkin salah nulis atau salah nyontona salah gitu ya. Kan kadang-kadang contoh Nyalin, sekilas Kak, nyalin. kali angka genap jadi angka 8 gitu kan. Tapi langkahnya benar. Ya. Terus jangan lupa setiap latihan yang saya berikan itu ditulis tangan ya. Ditulis tangan, jadi jangan diketik. Kalau diketik nanti kan gampang copy paste nama Wildan ganti ku Jumar beres gitu. Tapi titik komanya sama gitu. Ya tulis tangan aja, ada tanda tangani. Yang penting langkah-langkah pengerjaannya benar. Di ujungnya salah kali tambah bagi kurangnya itu tidak menjadi masalah. Oke? Baik, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi, Charlie? Nggak ada Pak. Charlie namanya bagusnya sehingga klub sepak bola Chelsea. Chelsea, Pak. Oh Chelsea. Baik, Iim, Salma, Silatul, Farida, Fahmi, dan lain sebagainya. Terima kasih hari ini. Kita berkomunikasi dan jumpa lagi minggu depan insya Allah. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak. Kumaha dak?